Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di video ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bantuan modal usaha Pena. Banyak yang bertanya, apakah bantuan modal usaha Pena yang jumlahnya ini mencapai 6 juta rupiah dicairkan dalam bentuk uang tunai ataukah barang? Nah, bagi Anda yang mencari informasi ini, usahakan Anda menonton video ini hingga tuntas, jangan hanya membaca thumbnailnya saja atau hanya membaca setengah-setengah dari video yang saya sampaikan agar Anda tidak gagal paham tentunya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tentu tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa bersemangat untuk membagikan informasi terbaru kepada Anda semua. Terima kasih saya ucapkan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda ada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon dukungannya untuk bersama-sama membesarkan channel Inspirasi Oktara agar lebih baik lagi dan tentunya agar kualitasnya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, langsung saja untuk bantuan modal usaha Pena yang tentunya ini sudah dijalankan oleh Kementerian Sosial mulai tahun 2022. Dan target untuk penerima di tahun 2023 ini, Kementerian Sosial membuka target penerima sangat banyak. Seluruh Indonesia berjumlah 10.000 penerima ya, atau 10.000 calon penerima. Bantuan Pena atau modal usaha ini diberikan kepada para KPM, baik itu penerima PKH maupun BPNT, yang memiliki rintisan usaha dengan waktu rintisan ini kurang dari 1 tahun. Dan juga bantuan Pena ini bisa diberikan kepada penerima bantuan sosial yang sudah memiliki usaha lebih dari 1 tahun lamanya. Dan tentunya usaha-usaha apa saja yang bisa untuk mengajukan bantuan Pena ini sudah pernah saya sampaikan di kesempatan video yang ada di channel Inspirasi Oktara. Mulai dari makanan, mulai dari jasa, mulai dari peternakan, dan yang lain sebagainya. Jadi ada banyak klaster usaha yang bisa diajukan oleh KPM. Dan syarat untuk bisa mengajukan bantuan usaha Pena ini adalah KPM minimal berusia 45 tahun. Jika di Juknis yang ada, itu minimal usianya 40 tahun. Jadi disesuaikan dengan surat yang ada yang beredar di dinas sosial masing-masing, ini 45 tahun. Jadi minimal seperti itu. Bagi yang usianya di atas 45 tahun, maka ini tidak bisa menjadi target untuk penerima bantuan Pena. Nah, jumlah bantuan usaha Pena ini tidak main-main ya besarnya, ini mencapai 6 juta rupiah, sehingga ini sangat bisa membantu masyarakat menerimanya. Dan target kedepannya bagi mereka yang lolos untuk menerima bantuan modal usaha Pena ini adalah harus ya perlahan-lahan akan dikeluarkan dari penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, terkecuali penerima PBI JKN. Jadi ketika Anda lolos memperoleh bantuan Pena, maka PBI-nya atau BPJS gratisnya dari pemerintah ini tetap berjalan. Untuk PK dan BPNT tentu harus keluar. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan Pena ini, penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ini bisa lebih mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan sosial lagi. Oke, kita kepada intinya terkait dengan jumlah 6 juta yang akan diperoleh oleh penerima bantuan usaha Pena ini, kira-kira semuanya dalam bentuk fresh money atau uang tunai, ataukah dalam bentuk lain? Oke, saya akan langsung membacakan berdasarkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan bantuan Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Bantuan yang diterima penerima manfaat ya rata-rata itu sebesar 6 juta rupiah. Jadi rata-rata 6 juta rupiah ini bisa kita simpulkan jumlah maksimal ya yang bisa diperoleh oleh penerima manfaat. Oke, dengan rincian sebagai berikut. Jadi rinciannya pagu 5.500.000 rupiah ini untuk dukungan penguatan usaha. Jadi judulnya seperti itu. 5.500.000 ini untuk dukungan penguatan usaha. Untuk apa? Untuk dibelanjakan peralatan usaha. Uang akan dibawa petugas ke lapangan dan penerima manfaat akan menerima dalam bentuk barang. Jadi 5.500.000 dari 6 juta ini
pada intinya akan dibelanjakan untuk kebutuhan peralatan usaha. Ya, jadi misalkan Anda memiliki usaha membuat makanan, misalkan warung kelontong, maka uang ini untuk membeli peralatan usaha yang 5.500.000 untuk apa? Misalkan membeli etalase, misalkan berjualan pisang goreng berarti membeli kompornya, membeli peralatan yang lain sebagainya, ya peralatan masak yang lain. Maka ini adalah pagu pertama untuk dukungan penguatan usaha. Berarti ini diwujudkan dalam bentuk barang. Selanjutnya pagu yang kedua yaitu sebesar Rp500.000. Ini pagunya adalah bantuan penguatan produksi. Oke, bantuan penguatan produksi. Tujuannya untuk dibelanjakan bahan baku produksi. Uang akan ditransfer ke rekening penerima manfaat. Jadi 500.000 akan ditransfer ke rekening penerima manfaat dan penerima manfaat menerima dalam bentuk barang. Oke, dari kedua pagu ini kembali saya jelaskan. Jadi bantuan yang sebesar 5.500.000 ini untuk bahasa mudahnya untuk peralatan produksi ya. Jadi untuk peralatan usaha yang Anda miliki. Misalkan tadi contohnya bisnis atau usaha warung kelontong membuat gorengan misalkan. Berarti 5.500.000 ini pagu pertama untuk membeli peralatan seperti apa yang namanya wajan ya kalau di tempat saya mungkin kompor, lalu juga ada apa lagi ya intinya peralatan-peralatan apa saja yang Anda butuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu pagu yang kedua sebesar 500.000 ini ditransfer ke rekening Anda ya yang lolos dan ini dibelikan untuk kebutuhan bahan baku produksi. Berarti misalkan berjualan pisang goreng, berarti ya untuk membeli pisang, untuk membeli tepung ya dan yang lain sebagainya. Jadi jelas. Oke, dari total tersebut maka dua pagu 5.500.000 dan 500.000 ini tentunya dicairkan dalam bentuk barang. Jadi diwujudkan dalam bentuk barang, tidak berupa uang tunai. Sehingga secara otomatis bantuan modal usaha pena ini diwujudkan dalam bentuk real untuk mendukung benar-benar mendukung usaha yang Anda jalankan. Jadi pagu tersebut adalah diambil dari rata-rata sehingga ini menyesuaikan dengan usaha apa yang Anda miliki ya, apakah itu misalkan usaha laundry, membuat kerajinan ataukah ternak kambing dan lain sebagainya, maka ini disesuaikan dengan jenis usahanya. Nah, tentu ketika Anda dinyatakan layak, itu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bantuan, maka itu akan ada skema atau mekanisme tertentu yang tentunya harus dilewati. Jadi tidak langsung memperoleh bantuan sosial, dibawa uangnya oleh petugas atau langsung ditransfer ke rekening KPM, tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan ya, seperti misalkan ada tahapan untuk asesmen kebutuhan, lalu ada penyusunan proposal atau rincian anggaran biayanya, lalu ada pembelanjaan barang, penyaluran barang, hingga pelaporan keuangan dan kegiatan. Sehingga ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai bantuan usaha pena ini salah sasaran atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ada proposalnya, ada rincian anggaran biayanya yang harus diajukan oleh penerima manfaat. Oke, itu mungkin untuk kesempatan video kali ini terkait dengan rincian bantuan 6 juta rupiah yang saat ini ditanyakan oleh para calon penerima manfaat program usaha Pahlawan Ekonomi Nusantara. Semoga bermanfaat dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.